Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Refaisa Aurelia Ahmad dengan NIM 4012311041, mahasiswa semester 5 jurusan Hukum Universitas Bangka Belitung. Mata kuliah Hukum Humaniter. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi dari pertanggungjawaban komando. Sebelum itu, saya akan menambahkan sedikit tentang alurnya. Film ini berjudul A Few Good Men. Genre drama, hukum dan militer, dirilis pada tahun 1992. Oke, kita masuk ke ceritanya. Cerita ini dimulai dengan kematian seorang marinir bernama William Santiago di pangkalan militer Amerika Serikat di Guantanamo Bay, Kuba. Ia tewas setelah mengalami kekerasan oleh dua rekan marinirnya, yaitu Dawson dan Downey. Santiago dikenal sebagai marinir lemah yang mengalami kesulitan menyesuaikan diri dan diketahui mengadukan rekan-rekannya ke atasannya. Karena sikap ini, ia tidak dihormati oleh rekan-rekannya. Dua marinir ini didakwa dengan pembunuhan. Namun, muncul dugaan bahwa tindakan mereka dilakukan atas perintah atasan dalam bentuk hukuman tidak resmi yang disebut Code Red. Lalu, letnan muda dari pengacara militer yaitu Daniel Kavi ditugaskan untuk membela Dawson dan Downey. Kavi dikenal sering menyelesaikan kasus dengan negosiasi tanpa ke pengadilan. Ia bekerja sama dengan Galloway, pengacara idealis dari Divisi Internal Affairs, dan Sam Weinberg, kolega satu timnya. Galloway yakin para terdakwa hanya mengikuti perintah atasan mereka dan tidak pantas dihukum berat. Lalu kita masuk dalam proses penyelidikan. Tim pembela mulai menggali lebih dalam sistem hierarki dan budaya di Guantanamo. Mereka menemukan bahwa Kolonel Nathan R. Jessup, komandan pangkalan, sangat menekankan disiplin dan kehormatan militer. Terungkap bahwa Santiago sempat mengirim surat meminta dipindahkan karena takut akan keselamatannya. Galloway menduga permintaan pemindahan itu justru menjadi alasan ia mendapatkan Code Red. Jessup menyatakan bahwa Santiago akan segera dipindahkan, namun ia meninggal sebelum pemindahan dilakukan. Investigasi tim pengacara menunjukkan tidak ada tanda-tanda bahwa Santiago benar-benar akan dipindahkan. Ini memunculkan dugaan bahwa Jessup berbohong dan Santiago sebenarnya dihukum, bukan disiapkan untuk dipindahkan. Kavi dan tim menemukan beberapa lubang dalam pernyataan para atasan, termasuk soal waktu pemindahan Santiago dan alibi palsu yang diberikan oleh komando. Mereka juga mulai memahami budaya di Guantanamo, di mana perintah tidak resmi atau Code Red masih dianggap sah sebagai bentuk pendisiplinan internal. Kavi awalnya ingin menyelesaikan kasus dengan kesepakatan, tapi tekanan dari Galloway dan hati nuraninya membuatnya mulai serius. Dia menyadari para terdakwa tidak bersalah secara moral, karena mereka hanya mengikuti budaya yang diperintahkan dari atasan. Kavi akhirnya memutuskan membawa kasus ke pengadilan. Dalam pengadilan, jaksa Kapten Jack Ross sebagai menganggap tindakan Dawson dan Downey sebagai pembunuhan biasa. Ia membawa argumen bahwa kedua terdakwa bertindak dengan kekerasan hingga membunuh rekan sendiri. Usaha menunjukkan bahwa para terdakwa hanya menjalankan perintah tidak resmi dari atasannya, kemungkinan dari Jessup sendiri. Namun, tidak ada bukti tertulis yang bisa membuktikan adanya perintah Code Red. Mereka diambang kekalahan. Kavi menyadari bahwa satu-satunya cara untuk membuktikan kebenaran adalah dengan membuat Jessup mengaku di pengadilan, meskipun itu berarti menghadapi resiko profesional dan hukum besar jika gagal. Dalam satu adegan paling terkenal dalam sejarah film, Kavi menginterogasi Jessup di pengadilan dan memaksanya mengakui kebenaran. Dengan emosi tinggi, Jessup akhirnya meledak dan berkata, "You cannot handle the truth." Ia mengaku bahwa dia memerintahkan Code Red karena merasa itu perlu demi melindungi negaranya. Karena pengakuannya, Jessup ditangkap. Dawson dan Downey dibebaskan dari dakwaan pembunuhan, namun tetap dihukum karena tidak mempertanyakan perintah yang salah.
Film berakhir dengan Dawson dan Downey dibebaskan dari dakwaan pembunuhan, namun tetap dihukum karena gagal menolak perintah yang salah secara moral. Mereka akhirnya menyadari bahwa tugas seorang marinir bukan hanya sekedar menaati perintah, tapi melindungi mereka yang tidak bisa melindungi diri sendiri. Kavi berubah dari pengacara santai dan sinis menjadi sosok yang benar-benar memahami pentingnya integritas, kejujuran, dan keadilan. Ia tidak hanya memenangkan kasus, tapi juga menemukan makna dalam profesinya. Kesimpulan dari film A Few Good Men adalah menggambarkan perjuangan mencari keadilan dalam sistem militer yang keras dan hierarkis. Cerita berpusat pada dua marinir yang dituduh membunuh rekan mereka dalam sebuah insiden code red, tindakan disiplin tidak resmi di lingkungan militer. Melalui proses pengadilan militer, Letnan Daniel Kavi perlahan-lahan mengungkapkan bahwa perintah tersebut berasal dari atasan mereka, yaitu Kolonel Nathan Jessup. Puncak film ini terjadi saat Kolonel Jessup dalam tekanan interogasi yang cerdas secara tidak sadar mengakui bahwa ia memang memerintahkan tindakan tersebut, membuktikan bahwa para terdakwa hanya menjalankan perintah dan bukan pelaku utama. Meskipun kedua terdakwa tidak dihukum atas pembunuhan, mereka tetap diberhentikan dari militer. Pesan moral dalam film A Few Good Men adalah mengajarkan bahwa kepatuhan terhadap otoritas tidak boleh menghapus tanggung jawab pribadi. Film ini menantang kita untuk berpikir tentang batas antara loyalitas dan integritas, serta mengkritisi sistem yang membenarkan kekerasan atas nama disiplin dan ketertiban. Keberanian sejati bukan hanya ada di medan perang, tetapi juga dalam memperjuangkan kebenaran, bahkan jika itu berarti melawan perintah dan menghadapi otoritas yang lebih tinggi. Definisi pertanggungjawaban komando sebagaimana tercermin dalam film A Few Good Men adalah meskipun tidak melakukan secara langsung, seorang komandan yang memberikan perintah yang melanggar hukum atau gagal mencegah menindak tindakan yang melanggar hukum tersebut serta menutupi keterlibatan komando, maka ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Karena menjadi seorang komandan harus bertanggung jawab atas setiap perintah yang ia berikan, serta atas segala tindakan yang dilakukan oleh bawahannya dalam menjalankan perintah tersebut. Ia tidak boleh lari dari tanggung jawab, apalagi menyalahkan anak buahnya jika terjadi kesalahan akibat perintahnya sendiri. Komandan harus menjadi panutan tidak hanya dalam kedisiplinan, tetapi juga dalam moralitas. Ia harus menunjukkan bahwa kekuatan harus dibarengi dengan kebijaksanaan dan bahwa ketaatan hukum lebih tinggi dari sekedar tradisi atau budaya militer yang tidak tertulis. Meskipun militer identik dengan aturan ketat dan disiplin tinggi, seorang komandan tetap harus memiliki empati dan menjunjung tinggi keadilan. Ia harus bisa membedakan antara penegakan disiplin yang wajar dan tindakan kekerasan yang tidak manusiawi. Komandan harus memastikan bahwa setiap perintah yang diberikan jelas, sah menurut hukum, dan dapat dipertanggungjawabkan secara moral. Ia tidak boleh memberikan perintah bersifat ambigu atau tersirat yang bisa disalahartikan dan membahayakan. Seorang pemimpin militer yang baik akan mendorong prajuritnya untuk berpikir dan bertindak berdasarkan nilai, bukan hanya perintah. Komandan juga tidak boleh merasa berada di atas hukum. Ia tetap terikat oleh hukum militer dan sipil, serta harus bersikap profesional dan menghormati sistem peradilan. Pemimpin sejati adalah yang mau mengakui kesalahan jika ia salah dan belajar dari kegagalan. Menutupi kesalahan demi menjaga ego atau jabatan hanya akan merusak institusi dan kepercayaan anak buahnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.